Saudara, anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kini berstatus tersangka korupsi proyek jalan. Nah, yang jadi perhatian adalah harta kekayaan yang dilaporkan terbilang fantastis. Saat rumahnya digeledah KPK, ditemukan uang tunai juga sebesar 2,8 miliar rupiah. Nah, saudara, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan PUPR Sumatera Utara. 3 orang diantaranya adalah aparatur sipil negara, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Ketiganya adalah penerima suap dari 2 pihak swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Kadis PUPR Sumatera Utara, saudara, bernama Topan Ginting yang juga anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terakhir melaporkan harta kekayaan tahun 2024. Dan dalam LHKPN miliknya, total kekayaannya mencapai 4,9 miliar rupiah. Ini melonjak tajam dibandingkan LHKPN dirinya di tahun 2018. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai 2 miliar rupiah dan kas sebesar 2,2 miliar rupiah. Lalu saudara, dari manakah asal-usul harta fantastis ini yang dimiliki anak buah Gubernur Sumut Bobi Nasution itu? Benarkah ada kaitannya dengan sang pemilik harta yang kini jadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut? Kami hadirkan perbincangan soal ini usai tayangan berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, dan 4 tersangka lain. Pada Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi milik tersangka pemberi suap Muhammad Akhirun alias Kirun di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Akhirun merupakan kontraktor, direktur utama PT Dalihan Natolu Group. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang merupakan orang dekat Gubernur Sumut Bobi Nasution. Dari penggeledahan tersebut, KPK menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah dan senjata api jenis Bareta beserta amunisi. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Yang pertama, pistol Bareta ya, dengan amunisi 7 butir, dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi adanya temuan senjata api ini. Bobi bilang Topan Ginting memang merupakan ketua Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Kota Medan. Ketua dulu sama ketua Perbakin Sumatera Utara, dulu Pak Pangdam dulu ya. Nah, itu ketua Perbakin Medan itu ditunjuk Pak Topan. Saya, tapi kalau kepemilikan senjata ada berapa banyak, apa saya nggak tahu. Tapi setahu saya, beliau itu Pak Pangdam dulu pernah menunjuk Pak Topan itu sebagai ketua Perbakin Medan. Selain temuan uang tunai dan senjata api, rumah mewah yang digeledah pun menjadi sorotan. Harta Topan Obaja Putra Ginting berdasarkan LHKPN KPK tahun 2024 sebagai Kepala Dinas PU Kota Medan mencapai total 4.991.948.201 rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan seluas 137 meter per 90 meter persegi di Kota Medan, dari hibah tanpa akta, tanah seluas 432 meter persegi di Kota Medan dari hasil sendiri. Tanah seluas 120 meter persegi di Kota Medan dan tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi dengan total 2 miliar 65 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin senilai 580 juta rupiah. Harta bergerak lain senilai 86 juta. Kas dan setara kas 2,2 miliar.
Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan siap membantu KPK untuk mengusut aliran dana dalam kasus korupsi yang menjerat anak buahnya. Bobi menyebut dia dan jajaran Pemprov Sumatera Utara siap jika dipanggil KPK. Kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK, Pak? Sudah ada. Ya jangan tanya saya. Dari Mas Budi bagaimana, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. KPK mengusut dugaan korupsi 2 proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Nilai total proyek tersebut mencapai 231 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPK mengusut kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat pejabat Dinas PUPR Sumut. Dan kita akan bahas hal ini bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode Muhammad Syarif dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Hibnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Laude dulu. Pak Laude kan berdasarkan LHKPN, Topan Ginting ini, tersangka yang juga Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara ini memiliki harta kekayaan sekitar 4,9 miliar seperti yang data yang saya sampaikan tadi. Namun ada dugaan harta fantastis yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya. Nah, bagaimana pandangan Anda sebagai orang yang pernah juga menangani LHKPN di KPK dulu sebagai pimpinan KPK, apakah Anda melihat ini kecukupan mekanisme LHKPN dalam mendeteksi harta yang tidak wajar ini sudah dilaksanakan oleh KPK saat ini? Ya, salah satunya bahwa salah satu ciri-ciri koruptor itu adalah harta kekayaannya tidak sesuai dengan profil pekerjaannya. Ya. Kecuali misalnya dia mempunyai orang tua yang kaya mendapatkan warisan atau dia juga menyambi sebagai pengusaha, itu seperti itu. Nomor 2 dari soal LHKPN itu kan disusun oleh orang yang melaporkan. Kalau biasanya KPK, kalau dulu ya saya kurang tahu sekarang, kalau misalnya kelihatannya ini tidak sesuai dengan profilnya, maka biasanya dilakukan dengan klarifikasi seperti itu. Tapi saya tidak tahu persis apakah orang ini sudah diklarifikasi atau ditanyakan oleh KPK. Oke, tapi saya ingin flashback sedikit ke belakang dari pengalaman Anda sebagai pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK dulu. Ini efektivitas operasi tangkap tangan dalam kasus seperti ini untuk membongkar jaringan korupsi yang lebih luas masih bisa terlaksana atau tidak kira-kira? Seharusnya masih bisa kalau ada kemauan ya. Kendalanya biasanya ada satu. Ada beberapa kendalanya, cuma salah satunya itu adalah bahwa kalau suap itu biasanya penyerahan uang itu dilakukan dengan cash transfer. Sehingga biasanya tidak tercatat di PPATK, tidak bisa ditelusuri PPATK atau tidak tercatat di sistem perbankan, sistem keuangan. Oleh karena itu, maka yang paling penting adalah biasanya keterangan para pihak atau keterangan saksi-saksi. Itu yang penting. Nomor kedua biasanya, saya sudah katakan sebelumnya bahwa sebelum terjadi tangkap tangan, biasanya ada penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Termasuk salah satunya adalah misalnya dengan penyadapan. Di dalam penyadapan itu biasanya ada clue. Ada pihak-pihak lain atau tidak. Siapa saja yang terlibat. Seperti itu. Sehingga seharusnya bisa dijadikan pintu masuk untuk menyelidiki kasus yang lebih besarnya. Tapi tentunya tergantung lagi dari bukti-bukti yang didapatkan oleh KPK. Oh, ini kan juga penyelidikan masih terus berlangsung, penyidikan terus berlangsung, penggeledahan oleh KPK juga secara aktif juga dilakukan saat ini, hari-hari ini di Sumatera Utara. Saya ingin ke Prof. Hibnu juga, kita
sedikit singgung juga soal kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Saya tahu juga Anda menganalisis TPPU ya, Prof. Hipnu. Nah, sebagai orang yang menganalisis TPPU, Prof. Hipnu, menurut Anda apa saja indikator yang kira-kira harus diperhatikan untuk melacak apakah harta seorang Topan Ginting ini berasal dari tindak pidana korupsi? Apakah penggeledahan KPK yang menemukan uang 2,8 miliar ini dan senjata api di rumahnya dapat menjadi bukti kuat kira-kira nggak untuk tindak pidana pencucian uang tadi? Iya, gini Mas, dalam hal tindak pidana korupsi, kalau kita lihat itu adalah sumber tindak pidana pokok, tindak pidana asal. Jadi kalau kita dalam pencucian uang itu ada 40-an tindak pidana pokok, di antaranya adalah korupsi. Oleh karena itu, dalam hal penggeledahan yang sekarang dilakukan, yang ditemukan uang, yang ditemukan barang-barang lain, masih adakah bukti lain? Oleh karena itu dokumen-dokumen yang lain yang menimbulkan, menelusuri, ada petunjuk adanya dugaan pencucian uang itu sangat penting sekali. Oke. Karena tadi Pak Laude dikatakan ini biasanya adalah tanda-tanda menghilangkan, tidak ada transfer. Demikian juga untuk menghindari adanya suatu kekayaan yang menumpuk. LHKPN tadi kan hanya sebegitu. Kemudian temukan seperti menumpuk itu dicuci, dialihkan dalam tindakan-tindakan untuk menyamarkan dalam suatu tindak pidana ini. Nah, oleh karena itu kecepatan penggeledahan ini mudah-mudahan KPK tidak cepat menggeledah terhadap barang ya, tapi ada dokumen. Sejauh mana dokumen itu memberikan isyarat petunjuk mengalir kepada orang-orang yang ditengari adanya suatu bentuk pencucian uang. Dan itu hampir semua, Mas. Hampir semua korupsi itu ada TPPU-nya. Apalagi kalau melihat besar sekarang ini. Ini suatu luar biasa. Oleh karena itu tantangan penegak hukum tidak hanya tindak pidana asal, mencoba kembali, menyelidik kembali, mengungkap kembali informasi yang ada terkait dengan TPPU yang lain. Ini salah satu amanat dalam undang-undang korupsi dalam rangka mengoptimalkan hasil kekayaan negara untuk kembali pada negara. Ya, balik lagi tadi ya, kepemilikan harta yang tidak sesuai profil tadi, Prof. Hipnu. Ini kan harta yang cukup fantastis untuk seorang ASN begitu ya, untuk seorang kepala dinas. Nah, kalau melihat indikasi harta fantastis seperti ini, apakah seperti contohnya rumah mewah yang kemarin digeledah ini kan juga baru ketahuan belakangan karena tidak dilaporkan juga di LHKPN yang terbaru di tahun yang terbaru ini di 2025. Nah, apakah dengan penggeledahan rumah mewah lalu dapat ada senjata api di situ, ditemukan uang sebesar 2,8 miliar, ini cukup untuk melihat bahwa di sini ada titik awal, ada penyelidikan TPPU yang bisa dilakukan oleh KPK? Iya, jadi satu titik kendalinya adalah menghilangkan. Makanya tadi dikatakan rumah sudah dialihkan kepada orang lain. Itu dia. Mobil sudah dialihkan, orang demikian juga. Semua itu tidak terdetek dalam LHKPN. Jadi LHKPN itu biasanya hanya pada istri dan anak yang masih di bawah umur. Nah, dalam hal seperti ini, kecepatan tracking hasil terhadap pencucian uang itu luar biasa. Oleh karena itu sebetulnya gini loh, dulu Pak Laude itu kan LHKPN itu sebetulnya sebagai profil awal. Betul. Tapi profil awal misalkan ASN sebagai dosen, berapa sih kan kelihatan, sebagai rektor kelihatan. Tapi tampaknya itu pinternya kita koruptor mengkelabui. Kan gitu. Kalau kita sampai melaporkan pasti ketahuan. Ya. Lah, kondisi inilah niatan untuk mengkelabui itu bagian dari TPPU ini. Lah, ini saya kira suatu tantangan bagi kita semua untuk penegak hukum yang idealnya dalam undang-undang itu sebetulnya tanpa tindak pokok bisa. Tapi kalau dalam korupsi OTT itu sudah lengkap. Oke. Tindak pokoknya ada, TPPU-nya melekat. Ini suatu tindakan yang cepat dalam suatu pengungkapan perkara dan hasilnya kecepatan untuk negara. Oke, saya kembali ke Pak Laude. KPK sendiri ke saat ini untuk penemuan uang sebesar 2,8 miliar rupiah di kediaman Topan Ginting ini belum diungkapkan sebenarnya asal muasalnya secara rinci, secara detail dari mana. Tapi dalam kasus seperti ini saya ingin tanyakan juga bagaimana sebenarnya metode KPK menelusuri aliran uang. Tadi juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution juga bilang kalau memang ada aliran-aliran ya saya juga siap diperiksa. Nah, terkait penelusuran aliran uang ini biasanya metode yang dipakai oleh KPK bagaimana Pak Laude? Ya, sebelum saya bilang metode ada yang paling penting itu sebenarnya.
kalau kita mendapatkan uang cash dalam jumlah besar seperti itu tidak pernah dilakukan oleh orang normal. Misalnya Pak Hipnu, geledah rumahnya sekarang, saya yakin di rumahnya tidak ada uang 2 miliar atau 1 miliar. Iya. 500 juta pun mungkin kalau digeledah rumah kami ini nggak akan ada. Itu salah satu Biasanya ciri kan di khas rekening itu begitu ya, Pak adalah, Laude ya? ya. Biasanya kan di rekening begitu disimpan, Ya, tidak di ada dalam bentuk rekening cash atau seperti di itu apa ya? gitu. Anggaplah misalnya orang paling kaya di Indonesia sekarang, geledah rumahnya sekarang, seharusnya tidak ada cash Ya. sampai 2 miliar. Ya. Yang begitu pasti itu uang hasil kejahatan. Ya. Itu yang paling penting. Yang paling obvious itu ya? Ya, itu pasti hasil kejahatan. Ah, ah. Nomor dua, Hmm. inilah makanya perlu penelitian yang baik, penyelidikan yang baik dari teman-teman ini. Ini dari mana ini uang? Apakah ini dari proyek? Kalau misalnya ini adalah kumpulan dari proyek, apakah hanya dia yang mengetahui? Saya yakin pasti bukan ada dia saja. Pasti ada anak buahnya atau atasannya. Nah, seperti itu. Ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu, maka saya pikir KPK itu masih perlu menggali lagi. Kemana tadi Pak Hipnu mengatakan bahwa ini sudah dikaburkan. Kalau sudah dikaburkan itu TPPU-nya itu menjadi jelas seperti itu. Tapi begini, Pak Laude, nama sedikit. orang lain. Ya, sedikit Pak Laude, sorry, saya potong sedikit. Kalau Ya. melihat profil Topan Ginting ini, Kepala Dinas PUPR ini, dengan profil yang biasanya ya tidak seharusnya memiliki harta yang sefantastis itu begitu kira-kira. Ditemukan juga aliran, maksud saya ada uang gitu, ditemukan uang dalam jumlah besar yang kata Pak Laude tadi tidak wajar kalau menyimpan uang cash di rumah sejumlah besar itu hasil kejahatan. Tapi mungkin nggak sih uang itu justru uang titipan? Mungkin ada pelaku yang lebih kakap lagi yang menitipkan uang pada dirinya. Biasanya ada nggak modus-modus seperti itu? Bisa sekali. Bisa itu adalah dari hasil suap. Ya. Bisa juga yang dia harus setorkan kepada orang lain, itu bisa sekali. Makanya oleh karena itu saya bilang tadi bahwa salah satu kendala untuk menelusuri itu tidak mungkin mereka melakukan bank transfer. Ya. Jadi mereka itu pakai cash. Itu yang selalu dilakukan oleh banyak penjahat seperti itu. Yang Oke. nomor berikutnya lagi yang harus kita ingat, saya kurang tahu apakah KPK sudah menggeledah kantornya atau tidak. Ya. Karena di situ biasanya ada surat-surat. Dari surat-surat itu bisa didapat kira-kira siapa saja. Apakah ada laporan ke atas, atau ada laporan ke bawah, atau bahkan ada laporan ke pusat seperti itu. Bahkan ya. Ya, seperti itu. Jadi memang kita memberikan waktu kepada KPK untuk melakukan penelusuran yang lebih teliti. Tapi kita juga berharap bahwa semua yang terlibat, kalau betul-betul ada, itu harus dibungkus. Oke. Jangan hanya memilih dan melokalisir hanya yang ada di sini. Kalau betul-betul ada faktanya. Oke, Pak Laude, ini kemarin KPK juga bilang bahwa dalam kasus ini sebenarnya ada kemungkinan juga untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Tapi kira-kira dalam hal apa keterangan Bobi ini diperlukan kalau melihat konteks kasus ini? Satu, harusnya gubernur mengetahui bahwa itu adalah proyek pemerintah daerah. Itu pasti mengetahui seperti itu. Yang kedua, mengetahui juga anggaran-anggarannya. Yang nomor tiga, apakah dia mengetahui perbuatan anak buahnya seperti ini? Apakah dia pernah mendengar? Jadi keterangan gubernur itu banyak yang dia bisa berikan ya seperti itu. Misalnya saya dengan Prof. Hipnu itu kami menjadi menjadi mitra bestari satu jurnal anti korupsi bareng-bareng saya. Jadi kalau misalnya nanya Pak Hipnu yang berhubungan dengan jurnal itu, apa sih yang direview Pak Sarif, apa yang direview Pak Hipnu, kami tahu karena ini kan satu kantor. Ya. Jadi orang-orang itu memang perlu yang diteliti itu satu yang sejajar, yang ada hubungannya. Yang kedua ke bawahannya, yang ketiga ke atasannya. Itu wajib itu wajib. Ya. Terakhir saya ke Prof. Hipnu. Prof, Anda juga seorang guru besar Fakultas Hukum, saya ingin tanyakan perspektif hukum seperti ini.
kira-kira Topan Ginting ini kan disebut sebagai orang dekat Bobi Nasution, sebagai orang dekatnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Nah, kira-kira apakah kedekatan politik seperti ini sering mempersulit penegakan hukum dan bagaimana cara memastikan independensi penyelidikan kira-kira kalau menurut Prof. Hipnu? Ya, kalau pendapat itu juga betul ya. Tapi kalau kita lihat lagi, ini adalah perkara OTT, bukan perkara case banding. Perkara OTT itu bicara fakta, bicara ketepatan. Dan saya percaya dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu dalam seperti ini, satu-satunya cara bagaimana mengungkap. Kan Kades itu adalah pembantu gubernur. Tadi Pak Laude mengatakan, gubernur sebagai pengguna anggaran, itu harus tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Oleh karena itu, Kades sebagai pengguna kuasa pengguna anggaran, gubernur sebagai pengguna anggaran, sebagai hubungan atasan bawahan wajib tahu. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini saya kira KPK wajib memanggil. Bagaimana seperti ini, proyek seperti ini. Itu saya kira sebagai pertanggungjawaban struktural atas gubernur yang bersangkutan. Itu juga yang publik tunggu bahwa KPK juga ya mau nggak mau harus memanggil karena ya seperti Pak Laude dan Pak Prof. Hipnu bilang, Bobi ini adalah atasan langsung dan mau tidak mau sepertinya harusnya mengetahui adanya proyek-proyek seperti ini, apalagi jika memang ada praktik-praktik yang tidak lazim seperti itu. Baik, terima kasih Pak Laude, Prof. Hipnu sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Kita akan jumpa lain waktu. Selamat malam, sampai jumpa. Saudara, setelah jeda, informasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kami punya bahasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.